Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan melihat lagi saudara-saudari satu perkara lagi. Ini bukan hanya janji yang pasti, bukan hanya janji ilahi, tetapi ini juga adalah janji yang terbukti. Haleluya. Semua berkata janji yang terbukti. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saudara, kalau dilihat dari banyak-banyak apa yang diinginkan manusia, manusia suka sesuatu yang dapat dibuktikan. Maka agar kita mau dan percaya, Tuhan sudah membuktikan bahwa ini adalah janji yang terbukti baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Kenapa itu bisa terbukti? Karena sudah ada orang yang memakainya. Amin. Tidak akan mungkin ada review barang untuk satu barang yang belum keluar. Belum pernah ada orang pakai lalu kemudian ada reviewnya. Nggak mungkin. Tetapi kalau sudah ada orang pakai, maka akan ada buktinya. Kalau sudah ada orang mengalaminya, akan ada buktinya. Dan di sepanjang Alkitab ini, ada banyak orang-orang yang mengalami apa yang dikatakan Paulus dalam buku Roma 8 ayat 28 ini, bahwa mereka sudah tahu dan sudah mengalami apapun yang jadi dalam hidup ini memang terbukti Tuhan bekerja dan menjadikannya kebaikan. Dan sekarang seolah-olah mereka sedang mereview di YouTube saudara. Mereka sedang tunjukkan, nakku, apapun yang jadi dalam keuanganmu, tenang, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Nakku, apapun yang jadi dalam keluargamu, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Nakku, apapun yang kau pikirkan, apapun tekanan akan masa depanmu, tenang, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang ini saya sedang mereview Roma 8 ayat 28 dari orang-orang lain yang sudah mengalaminya. Yang mengerti katakan haleluya. Ini adalah janji yang terbukti nomor 1 dari channel YouTube-nya Yosua. Haleluya. Yosua murid Musa. Ini adalah janji yang terbukti dalam kehidupan Yosua. Sekarang kita harus tahu juga siapa sih si Yosua ini. Saya bawa kepada saudara beberapa hal mengenai Yosua. Semua kita tahu Yosua adalah murid Musa. Dia dipanggil Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Sampai beberapa kali Tuhan berkata, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin dipakai Tuhan sekitar 7 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Yosua adalah seorang yang berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua adalah seorang panglima perang yang hebat. Kalau saudara melihat dalam Yosua pasal 12 dan saudara bandingkan dengan Musa, maka Yosua memenangkan lebih banyak peperangan daripada Musa. Yosua mengalahkan raja-raja lebih banyak daripada Musa. Tapi Musa memang adalah seorang nabi yang hebat. Kenapa? Karena dia adalah nabi yang berhadapan muka secara langsung dengan Tuhan. Amin saudaraku. Tapi Yosua kalau soal pencapaian, prestasi tidak kalah hebat. Luar biasa. Dan ada beberapa peperangan yang diingat sepanjang masa, karena sampai hari ini bahkan Amerika Serikat pun tidak bisa mengimbangi Yosua dalam hal peperangan ini. Salah satu ialah ketika dia melawan raja-raja Amori, di mana ketika dia berperang, dia memerintahkan matahari berhenti. Amin. Haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Saya punya satu pengertian. Memang kita tidak bisa memerintahkan matahari untuk berhenti lagi, tetap karena Alkitab berkata tidak akan pernah hal itu terjadi lagi. Tetapi saya punya pengertian bahwa Tuhan bisa melakukan hal ini. Dengar baik-baik. Yosua berkata matahari berhenti sebelum dia menghancurkan semua musuh-musuhnya. Jangan sampai malam tiba. Saya berdoa ini menjadi satu pengertian bagi saudara bahwa Tuhan mau memberikan kemenangan pada saudara sebelum hari ini berakhir. Haleluya. Haleluya. Ini dituliskan dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Dan kemudian saudara, peperangan Yosua lagi saudara yang sangat luar biasa, yaitu peperangan dalam menjatuhkan tembok Yeriko. Di mana awalnya dia diejek,
Tetapi pada akhirnya, luar biasa kemenangan yang ajaib terjadi. Dalam hidup ini selalu demikian. Pada awalnya engkau diejek, disepelekan, diremehkan. Tapi pada akhirnya ketika tembok-tembok musuh dirubuhkan, ketika sorakan, teriakan kemenangan daripadamu diteriakan kepada sorga, dan Tuhan mulai bekerja, maka tembok-tembok itu mulai rubuh. Maka semua pun tahu kemenangan adalah milikmu, milikmu dan milik kita semuanya. Haleluya. Yosua bukan orang sembarangan. Dan ini bisa diaplikasikan, betul-betul relevan dalam hidup kita saat ini. Ini orang luar biasa, dan ini yang dikatakannya. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, sadarilah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apa katanya harus kita sadari? Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Haleluya. Nah sekarang, apapun yang jadi tahun ini, percayalah kepada review Joshua ini. Tidak ada satu pun daripada yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara tahun ini yang tidak dikerjakannya. Tahun ini pasti akan dijadikan dalam hidup kita. Haleluya. Maka sekarang dapatkan janji Tuhan. Kenapa gak ada apapun yang jadi? Karena engkau tidak memiliki janjinya. Tuhan hanya bekerja bagi orang yang memiliki janjinya. Miliki janji Tuhan. Yang suka cita katakan haleluya. Jadi sekarang ini review daripada channel YouTube Yosua. Amin. Sekarang review daripada channel YouTube seorang yang bernama Salomo. Wah, Salomo ini saudara lebih luar biasa lagi ternyata saudara ya. Ini adalah janji yang terbukti dari kesimpulan Raja Salomo. Banyak orang tahu Salomo itu raja. Oke, haleluya. Anak Daud, betul. Raja yang gimana? Karena ada raja yang baik, ada raja yang buruk. Ada raja yang baik, ada raja yang baik banget. Yang mengerti katakan haleluya. Raja Salomo adalah raja yang meminta berkat. Yang berkat yang dimintanya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan suka ketika kita meminta hikmat kebijaksanaan. Maka hari ini selain daripada alih-alih daripada meminta berkat uang, berkat materi, minta berkat hikmat, minta berkat kebijaksanaan. Amin. Oke, boleh kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan Tuhan, karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, kepandaian kepada saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya terima di dalam nama Yesus. Saya semakin cerdas, semakin berhikmat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita yang percaya sepakat berkata amin. Dan berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah dengar, 1 Raja-Raja 3:11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian, hikmat untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku Tuhan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Haleluya. Tuhan yang mana? Saya tantang saudara, Tuhan yang mana yang berkata demikian? Jadi tolonglah GKI ini jangan sok rohani. Tuhan hanya melakukan apa yang kehendak dia saja. Tuhan mau melakukan apa yang kau minta. Sedangkan Yesus sendiri ini masalah dari dulu. Yesus berkata begini, sampai sekarang kau gak minta apa-apa. Mintalah supaya genap sukacitamu. Kenapa engkau sedih? Karena engkau gak minta. Minta anakku, minta. Tuhan kita Tuhan, 1000 permintaanmu, 1001 yang diberikannya padamu. Haleluya. Lebih daripada apa yang kau minta dan didoakan. Makanya saya katakan 1000 permintaanmu, 1001 yang Tuhan berikan padamu. Ya sukacita katakan haleluya.
maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai permintaanmu itu. Haleluya. Sesungguhnya aku akan memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Kata-kata ini kalau saya tidak salah hanya 3-4 orang yang menerimanya. Ini luar biasa. Amin saudaraku. Ini artinya Tuhan menjadikan kau spesial. Anda spesial, saya spesial. Ini berkat spesial. Haleluya. Siapakah Salomo? Salomo adalah seorang raja di mana raja-raja dunia lain datang kepadanya. Bukan dia yang datang, raja-raja dunia yang datang kepadanya. Salah satu di antaranya adalah Ratu Sheba. Amin saudaraku. Nah, saya percaya dia membawakan pertanyaan tentang kerajaannya. Setelah ia sampai pada Salomo, dipercakapkannya lah semua apa yang ada di dalam hatinya dengan dia. Masalah-masalah kerajaannya pasti juga masuk itu. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak dapat dijawabnya. Haleluya. Ini orang yang baginya tidak ada sesuatu punya sukar. Ini orang bisa menguraikan kekusutan. Saya berdoa saudara jadi orang yang demikian. Orang yang menguraikan kekusutan, bukan orang yang menambahi kekusutan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayo sama-sama buat gini. Tangan saya adalah tangan yang mengurai kekusutan. Jadilah dalam nama Yesus. Jadi dan jadi dalam nama Yesus. Come on. Nah, saudara, Salomo melebihi orang-orang yang cerdas pada zamannya. Dikatakan saudara dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai ayat 34. Dan nyanyiannya ada 1005. Yang terbaik diantaranya ada di dalam Kidung Agung. Haleluya. Haleluya. Ia bersajak tentang pohon-pohon aras dan gunung Libanon sampai hisop yang tumbuh di dinding. Dan berbicara tentang hewan dan tentang burung-burung, tentang binatang melata dan ikan-ikan. Maka datanglah dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Apa rupanya yang dikatakan orang luar biasa ini? Dikatakannya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ia jadi orang yang pintar ini tahu, sudah dilihatnya. Ada seseorang, ada tangan yang tidak kelihatan. Dan membuat semuanya indah di waktunya. Dan keindahan akan datang. Kata membuat, ia membuat segala sesuatu. Kata membuat diambil dari bahasa aslinya yaitu asah, yang mempunyai arti yang sangat luas. Luas betul, panjang betul, saya sudah lihat. Beberapa artinya itu termasuk di dalamnya. Memerintahkan. Ia memerintahkan segala sesuatu indah pada waktunya. Mengerjakan. Ia mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Menetapkan. Ia menetapkan segala sesuatu indah pada waktunya. Menyelesaikan. Ia menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan menjadikan. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mempersiapkan, menghasilkan, dan banyak lagi. Jadi sudah jelas, Salomo pun mereview dalam channel YouTube-nya. Tenang Amang, tenang Inang, apapun yang kau alami dalam keluarga, apapun yang kau alami dalam hidup, Tuhan sedang bekerja dan dia jadikan indah pada waktunya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Lalu kemudian saudara, ada tujuan Tuhan ketika dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada tujuan Tuhan ketika dia mengerjakan dan membawakan kebaikan bagi kita semuanya. Ada tujuan Tuhan di balik pemulihanmu, di balik pengangkatanmu, di balik kemuliaan yang diberikannya padamu. Ada tujuan Tuhan. Semua berkata ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan di balik semua pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan. Haleluya. Dan Paulus berkata ini bisa kita mengerti. Jadi hari ini dari review channel YouTube Salomo, kita dapat satu perkara. Jangan sampai engkau tidak ngerti. Jadi hari ini Roma 8 ayat 28, lebih daripada sekedar semua akan jadi baik. Karena di balik semua yang jadi baik itu ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ada tujuan, ada maksudnya. Haleluya. Nah, sekarang apa maksudnya? Sayang sekali review daripada channel Salomo tidak mengatakannya. Kita harus pindah kepada review yang lainnya untuk mengetahui maksudnya. Kita melihat channel daripada si Yusuf. Haleluya. Minggu-minggu yang lalu kita sudah melihat siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang yang mempunyai impian. Amin. Dan saudara,
Dia mengalami banyak keburukan, tapi Tuhan beserta dengan dia menjadikannya berhasil, dan pada akhirnya apa yang diimpikannya menjadi kenyataan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan mengulangi siapa dia. Dia adalah seorang reviewer yang betul-betul punya reputasi yang baik. Amin. Dan apa yang dikatakannya dalam channelnya, dikatakannya begini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Dan saya berdoa ada yang terjadi sekarang ini. Amin. Haleluya. Kita harus mengerti kenapa Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu hal tanpa tujuan. Ada. Kita mengerti apa tujuan Tuhan menjadikan semuanya kebaikan bagi kita. Kita harus mengerti apa tujuan dalam hidup ini. Yusuf sekarang mengerti bahwa dari impiannya yang jadi kenyataan itu, yang penting itu sebenarnya bukan siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Bukan itu lagi yang penting. Bukan yang penting itu bukan balas dendam, menunjukkan siapa yang benar. Udahnya dilihatnya. Udahnya nyesal dia. Dan kalau dia nggak sombong, udahnya lama dia pengen balik lagi. Kalau dia sombong itu urusan dia sama Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Tapi masalahnya daripadamu juga sibuk sekali membuktikan. Bukan itu. Dipulihkan, menduduki jabatan yang tinggi dan hebat, sungguh menyenangkan. Tapi bukan itu yang penting. Bukan itu tujuannya. Impian jadi kenyataan, doa-doa ini jawab. Bukan itu tujuannya. Melihat orang-orang yang tadi yang menjahati kita sekarang ada di bawah kita, atau mungkin mereka dihukum. Bukan itu yang menjadi utamanya. Yang mengerti katakan haleluya. Sekarang Tuhan sendiri mengatakannya. Dengar baik-baik dalam firman Tuhan. Tuhan melakukan kebaikan pada kita seperti Roma 8:28, seperti yang dikatakan oleh Salomo tadi, dikatakan dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, seperti yang dikatakan oleh Yosua tadi, dari semua yang dijanjikan Tuhan yang baik nggak ada yang gagal. Untuk apa itu? Dikatakan begini, yaitu untuk agar banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Itu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dikatakan Alkitab, kita memelihara hidup satu bangsa yang besar. Tuhan kembalikan tujuan Eden kepada saudara. Taman Eden. Pelihara, berbuah, berganda, selamatkan. Ayo gereja Tuhan, tunjukkan pada Tuhan engkau sudah mengerti. Haleluya. Tuhan mau memakai kita untuk menyelamatkan dunia. Dimulai dari kecil, dimulai dari keluarga kita, saudara-saudari kita, lingkungan kita, tempat kita kerja, kampung kita, kota kita, provinsi kita, bangsa kita, sampai pada bangsa-bangsa. Mulai daripada yang kecil. Minggu ini bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa. Haleluya. Dan yang terakhir yang sudah kita dengar dari kehidupan Petrus. Nah saudara, dengan cepat kembali sekali lagi 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Sering sekali kita merasa Tuhan lama sekali janji ini, udah kutunggui tapi gak datang. Tapi dikatakan saudara bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak ingin kita binasa. Kembali lagi di depan dikatakan, dalam semua pengenapan janji Tuhan, Tuhan ingin kita menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi jelas. Kalau saudara lihat dari mula, nomor 1 tadi kita melihat apa yang dikatakan oleh Yosua. Yosua berkata bahwa Tuhan gak gagal menepati janjinya. Salomo berkata bahwa Tuhan gak akan gagal menepati janjinya, tetapi kita harus ngerti. Kalau gak ngerti, maka kita bisa ngerecoki, kita bisa ngerusuhi pengenapan janji Tuhan itu. Sekarang apa janji Tuhan itu? Yusuf menjawabnya. Yusuf menjawab apa tujuan daripada janji Tuhan itu? Yusuf menjawabnya. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang dikatakan lagi oleh Petrus, memang Tuhan tidak suka kita binasa. Bagaimana caranya ini? Supaya kita bisa lebih dalam lagi. Kata binasa di sini diambil dari bahasa Greka yaitu apolumi. Apolumi artinya harus kehilangan. Menjadi binasa, pasti dihancurkan, pasti mengalami kematian. Sedangkan pertobatan bukan hanya berbalik, itu diambil dari kata metanoia. Metanoia itu artinya tentunya berbalik yang kita tahu, tentunya itu juga artinya perubahan atau reformasi. Jadi saudara, dikatakan ayat ini begini,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya terlalu lama sehingga dia menganggapnya kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang harus kehilangan, jangan ada yang menjadi binasa, jangan ada yang pasti dihancurkan, jangan ada yang mengalami kematian. Ya, tetapi semua orang itu mengalami berbalik dan perubahan dan mengalami reformasi di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu sebabnya Tuhan itu sabar terhadap engkau. Nah, saudara, ya tunggu sampai engkau bisa, sampai engkau ada reformasi di pikiran, ada perubahan dalam hati, bertobat. Amin. Jadi sebenarnya bukan engkau yang menunggu janji itu, Tuhan yang menunggu engkau. Dikatakan dia sabar terhadap engkau. Kata sabar diambil dari makrotumeo, artinya bersabar, sepenanggungan, ikut menderita, ikut menanggungkan, bertahan dalam kesabaran. Sabar untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan tidak mau angkat saudara, kenapa? Karena kalau engkau tidak siap di atas sana, engkau akan kelihatan bodohnya. Di atas sana kau akan ngaco, sama seperti yang dikatakan Salomo, nggak ngerti kau, nakku, nggak ngerti, dikatakan Salomo. Maka sekarang mengertilah terlebih dahulu bahwa Tuhan angkat saudara supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Selamatkan jiwa-jiwa, bawa dia baptisan air, bawa dia kelompok sel, bawa dia ibadah minggu. Kita akan buka lagi Eagle Class lagi, amin saudaraku. Banyak yang kita mau kerjakan. Ayo maju GKI. Ayo semangat. Sekarang ayo sama-sama. Ayo Amang, ayo Inang. Ayo saudara, ayo saudari, ayo bapak, ayo ibu. Ayo sama-sama kita mengerjakannya. Ayo bawa jiwa, ayo semangat. Ayo ikut di situ kita berema, amin. Ayo menyala kembali. Ayo buka kelompok sel lagi, haleluya. Sebenarnya Tuhan yang sabar, dia sudah siap untuk mengangkat kita. Sekarang udah berubah belum? Masih juga ngomong ada singa di lorong, ada singa di jalan, ada COVID di luar, ada Omikron di luar. Orang udah kerja, orang udah buka toko di mana-mana. Kita masih juga ada Omikron. Haleluya. Makanya berhenti kita beralasan. Haleluya. Maju. Tapi maju dengan berani, tapi berani itu tidak berarti gegabah. Bukan berarti slordeh kata orang Belanda. Sembrono, bukan. Tetap pakai protokol. Lakukan bagian saudara. Amin. Tuhan sudah siap. Ini adalah janji yang terbukti. Semua sudah banyak yang membuktikannya. Sekarang, apakah itu terbukti dalam hidupmu atau tidak, tergantung kita. Haleluya. Maka mari kita buktikan sama-sama. Kiranya tahun ini ada banyak kebaikan yang dijadikan Tuhan bagi kita. Haleluya.